Recording in progress. Cintakan rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Setiap kali ku terbang, sampai ku terbaring, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku, sahabatku. Saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan naik angkaku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku.
sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu. Kamera. Haleluya, terima kasih Tuhan, kau setia. Kami cintakan. Haleluya, terima kasih pagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, kau dambaan hatiku. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, kau dambaan hatiku. Oh,
selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Haleluya, kasih Tuhan. Syukur pagi hari ini karena kembali kami dapat bersekutu dengan Tuhan, memandang Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, makan dan minum perkataan-perkataan yang adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kali kami datang di hadapan-Mu, roh kami disegarkan, jiwa kami dikuatkan, tubuh kami boleh mendapatkan supply dari Tuhan. Pujilah Tuhan. Mari Tuhan, silakan Engkau bicara bagi kami. Kami rindukan pikiran dan hati kami semuanya. Haleluya. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua.
Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Baik, Tuhan. Ada yang mau sharing? Silakan. Ayo mau sharing? Matian. Bantuin. Ayah. Opung. Angkat tangan. Opung pun tahu juga angkat tangan dia. Baik. Nah, bantuan ya. Oke. Dan yang lain ini. Haleluya. Dia tidak memaksa manusia. Ketika Tuhan bertindak, dia tidak memaksa manusia. Misalnya, apakah engkau menikah atau tidak, itu haruslah berdasarkan realitas keadaan sendiri. Ya. Kebenaran telah dinyatakan dengan jelas kepadamu, dan aku tidak menahanmu. Beberapa orang ditindas oleh keluarganya sehingga mereka tidak dapat percaya kepada Tuhan kecuali mereka menikah. Dengan demikian, pernikahan sebaliknya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Bagi yang lain, pernikahan bukan saja tidak bermanfaat, tetapi malah membuat mereka kehilangan apa yang pernah mereka miliki. Oke, jadi perhatikan. Jadi ada anggapan orang gitu ya. Jadi ada orang juga bingung dalam mengambil keputusan. Ya, misalnya hal yang dikatakan di sini menikah gitu. Makanya dikatakan ketika Tuhan bertindak, gitu, jadi Tuhan itu apalagi dia dengan sekarang gitu. Jadi dia itu tidak memaksa manusia. Jadi sekarang ini manusia itu di hadapan Tuhan karena Tuhan juga sudah sampai di penghujung daripada pekerjaannya. Gitu ya. Ingat saudara, manusia ini adalah ciptaan. Ya, kita mesti ingat selalu itu. Jadi kita ini melayani Tuhan kita bukan takut gitu. Tapi kita targetnya Tuhan itu karena dia pencipta. Kita mesti mengenali seperti apakah pencipta itu. Makanya dia berfirman ya. Nah, lalu kita ini pun menjalani kehidupan kita. Oke? Kita menjalani kehidupan kita dan kita itu akan menemukan sendiri sebetulnya hidup itu bagusnya seperti apa sih. Oke? Nah, jadi kalau kita pun tidak memaksa gitu, kalau kita dipaksa kan rasanya kan kita nggak bebas gitu, ditindas gitu kan. Nah, jadi
penindas itu adalah iblis. Gitu ya. Kita mulai mengenali diri kita. Kita ini nindas enggak? Oke. Nah, jadi kalau kita menindas, menekan, mengintimidasi, berarti kita lebih condong kepada iblis. Oke. Ya. Nah, jadi Tuhan itu, jadi ketika jadi sekarang ini semua firman yang kita dengarkan itu, kalau kita membaca Alkitab gitu ya, baik di Perjanjian Lama gitu dan di Perjanjian Baru juga, apalagi kalau misalnya saudara bacalah kisahnya Paulus gitu ya. Paulus itu kan seolah-olah dia itu sampai terkadang juga dia memaksakan apa yang dia alami kepada pengikutnya juga. Berbeda sekali dengan Tuhan Yesus. Saudara perhatikan gitu ya. Kalau Tuhan Yesus kan dia ketika dia memilih murid-muridnya, perhatikan di sana dia tidak pernah dia tidak membuat satu aturan paksaan gitu. Oke? Nah, dia tidak memaksa. Jadi karena dia itu tahu siapa dia gitu. Jadi Tuhan itu kan menyadari gitu. Ketika dia menyadari kalau dia itu adalah melalui dirinya Tuhan yang disembah gitu, atau pencipta itu melalui dirinya bahkan dikatakan dialah satu-satunya anak tunggal gitu. Hanya dialah sebetulnya anak. Jadi dia menyadari gitu. Yang menyadari itu kan tubuh dagingnya gitu. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan Abraham bersukacita melihat hariku, jadi yang dia lihat itu adalah mengenai siapa sebetulnya, atau jadi apakah sebetulnya nanti dirinya itu. Kan Abraham itu ketika diberikan anak gitu kan. Kan yang dibayangkan oleh Abraham adalah bahwa anaknya itu nanti akan menghidupi atau akan melanjutkan hidupnya. Kira-kira seperti itu pengertiannya. Ya. Nah, jadi ketika dipersembahkan dia si Ishak itu gitu ya. Jadi pengertian dia terus bertambah dia. Bertumbuh pengertiannya Abraham. Nah, jadi kenapa Yesus mengatakan Abraham bersukacita melihat hariku? Jadi yang dia lihat adalah siapa keturunannya ini sebetulnya nantinya. Kan dia kan akan terus lanjut nih hidup dia. Gitu. Ya. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan itu, jadi orang-orang yang merindukan kebenaran, baik yang sudah tidak punya tubuh jasmani gitu, kan kita tidak tahu kalau bagaimana kelanjutan hidup kita selanjutnya. Kita kan nggak tahu kan. Tetapi ketika Tuhan Yesus bicara, orang mati akan hidup katanya. Oke? Artinya setelah dia bangkit, maka orang-orang dalam kuburan akan bangkit. Gitu. Jadi kita jadi bisa melihat kita itu seperti apa sih. Dari pengalaman kita inilah kita jadi akan tahu Tuhan itu seperti apa sih. Yang baik-baik ya ketika saya menerangkan ini. Jadi saya menerangkan ini adalah saudara harus bisa melihat yang menerangkan ini bisa adalah saya di masa depan. Iya, saya seperti datang dari masa depan. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena kan di masa depan itu
di masa depan itu apa yang belum kita capai hari ini kan. Oke. Tetapi saya sudah bisa membayangkan, walaupun itu belum kenyataan, saya sudah bisa membayangkan seperti apa saya di masa depan ketika saya terus memandang kepada Tuhan. Ini kan Tuhan yang bicara. Oke, Tuhan tidak pernah memaksamu. Jadi kamu harus lihat realitas yang sekarang. Oke, nah ketika saya sering menceritakan tentang bapak saya. Oke, ketika saya terus bicara itu, maka bapak saya yang dulu ketika dia melihat terang itu, mulailah dia itu kayak dihidupkan kembali. Karena semua perkataan kita ini, termasuk perkataan saya, itu dipertanggungjawabkan semua. Kalau saya percaya kepada Tuhan yang memimpin hidup saya, yang menggembalakan saya, Dia adalah Bapak saya, Dia adalah pencipta saya, maka yang mempertanggungjawabkan perkataan saya ini pada akhirnya adalah Tuhan itu. Karena kan saya selalu mulai mempercayai Tuhan yang bilang saya makan dia, maka saya makan dia. Saya kayak orang bodoh. Karena Tuhan yang bilang. Ketika tadi malam saya mengatakan batu pun harus bicara. Saya lebih dari batu. Saya masih hidup. Orang mati saja harus hidup. Apalagi orang hidup. Itulah orang yang akalnya, pikirannya terus bertumbuh. Ketika saya mulai taat, kamu jangan khawatir ya. Saya disiplinkan diri saya. Harus dong, karena saya takut akan Tuhan. Saya gentar akan Tuhan. Kalau saya masih khawatir, berarti saya tidak bertumbuh dalam pengenalan saya. Saya harus disiplin dalam hal itu. Yang lain, yang harusnya sudah diselesaikan oleh Tuhan, saya tidak bisa fokus ke situ. Saya harus fokus kepada setiap hari apa yang mau Tuhan katakan. Saya harus berani melupakan diri saya, termasuk melupakan segala masalah yang menghalangi saya untuk terus mendengarkan Tuhan bicara. Entah dari segi manapun dia mau bicara. Oke? Saya mesti melupakan entah saya itu masih baru mendengarkan firman ini. Karena kalau saya harus terus ikut dengan ini, terus mengikutinya, baca. Sementara Tuhan itu hidup. Saya tidak boleh menarik Tuhan itu terus kepada diri saya. Karena Tuhan itu selalu baru. Itu yang saya katakan tadi. Jadi kenapa Tuhan Yesus? Jadi patokan kita dulu sekarang karena dia ada di Alkitab, karena dia teladan kita. Oke? Karena dia yang pertama kali hidup. Karena dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Oke? Semua perkataan Yesus yang ada di Alkitab harus tinggal dulu sama kita. Harus hidup itu semua perkataan, harus kita taati itu. Itu ya. Kita mentaatinya, kita kayak orang bodoh. Apa artinya mengasihi Tuhan lebih daripada orang-orang yang kita kasihi di dunia ini? Kita mesti harus katam itu semua perkataan-perkataan Tuhan. Ya, yang ada di Alkitab. Jadi ibaratnya kita harus benar-benar jadi ketika kita
misalnya diperhadapkan dengan orang yang masih hanya mengandalkan Alkitab, kan mereka akan terus bicara dari situ. Apalagi kalau mereka terlalu meninggikan Alkitab, menjadikan Alkitab jadi Tuhan, kita mesti harus lebih khatam dari mereka. Ya, nah, tetapi kita mesti berani keluar juga dari situ. Jadi waktu Yesus mulai menerangkan Taurat, dia tidak perlu harus belajar mati-matian tentang Taurat ini. Karena dia percaya, jadi ketika dia bertumbuh itu saudara, kan dia ketika umur 12 tahun aja, pengertian dia tentang Taurat itu tinggi sekali. Jadi dia bisa mengajar ahli-ahli Taurat yang hebat-hebat. Dan dia tahu pikiran mereka. Kan ahli Taurat itu juga termasuk kan mereka pemikir juga. Pakai logika mereka. Mereka menerangkan itu. Sama seperti kalau sudah lihat pendeta-pendeta kalau mereka khotbah kan. Kan sudah bisa mengetahui pikirannya. Kemarin ada seorang yang saya bilang yang tukang itu kan, dia orang Muslim, dia itu jadi RT, dia itu 2 kali jadi RT, dia bagaimana membangun kampungnya di Bengkong gitu ya, dia banyak menghadapi masalah, dia bagaimana dia menghadapi setiap orang gitu ya, dia tidak pernah takut sekalipun kalau misalnya dia ketika misalnya harus mengambil misalnya ketika kerjaan dia harus ada pengawas yang ini dia gitu ya. Tapi dia tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Jadi dia belajar mengenali setiap jenis orang. Dia tahu berbagai macam jenis orang. Jadi kira-kira setiap orang itu bisa saling ini. Jadi ketika bicara, ketika orang bicara saya akan tahu dia ini gini. Gitu kan, ketika saya bicara sama dia, karena saya sama-sama tipe seperti itu ya. Jadi bayangkan ketika Yesus umur 12 tahun bisa menerangkan itu. Coba bayangkan bagaimana pengenalan diri Yesus akan siapa dirinya sesungguhnya. Ketika dia mengalami pertumbuhan ya. Nah, jadi ketika saya sering terangkan kepada saudara, bagaimana misalnya ketika saya diperhadapkan dengan presiden sekalipun dengan ini, ketika saya mengatakan itu, saya tidak pernah merasa diri saya lebih rendah dari mereka. Mungkin orang mengatakan, kamu itu kamu merasa pintar, emang sekolahmu apa? Oke. Tapi saya ketika saya mengatakan itu, ketika saya mengatakan kepada saudara, suatu saat saya harus pertanggungjawabkan. Apa yang saya katakan? Kayak gitu kan? Saya pertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Tetapi begitu saya tinggal terus di dalam Tuhan, ternyata bukan saya ya yang bertanggungjawabkan. Saya kan karena terlanjur makan firman Tuhan. Yang suruh saya makan Tuhan. Bayangkanlah kalau kita makan Tuhan. Bayangkan pohon ara itu, dia itu kan gak punya pengertian dia. Gak punya akal dia kan. Tetapi bayangkan ketika Tuhan datang di situ. Bayangkan, tidak ada cerita loh. Apakah Tuhan mungkin pernah datang di situ suatu kali, dia lapar, dia pengen itu gitu. Di suatu saat dia lewat di situ, cari-cari, kok nggak ada buahnya. Lalu dia lewat lagi gitu. Dan semua orang tahu bahwa memang musimnya belum berbuah waktu itu. Kira-kira
kira-kira seperti apa sih pikirannya Yesus pada waktu itu sehingga dia harus mengutuk pohon ara itu. Kita mesti berani berpikir. Karena ingat ya, kita ini juga awalnya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena kita dirusak iblis lah, kita gak berani berpikir seperti ini. Saya berani berpikir seperti ini karena saya ini ciptaan Tuhan. Dan saya ini miliknya Tuhan. Di dalam diri saya ini diinvestasikan Tuhan hidupnya. Firman-Nya. Satu patah kata saja untuk saya bisa hidup. Karena satu patah kata itu akan menimbulkan mata air di sini. Kata mata air di situ tidak harus letterlek mata air. Tapi arti mata air di situ adalah sumber kehidupan. Itu artinya. Supaya saudara mengerti. Jadi cukup dengan satu kata, engkau bisa hidup selama-lamanya. Itu yang harus saudara pegang. Itu yang harus membuat engkau bisa hidup selama-lamanya. Tapi kemudian dia mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, barang siapa tidak melekat kepadaku, akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Setiap ranting yang padaku tidak berbuah, aku akan potong. Harus dipotong dia. Jadi ketika orang Israel tidak berbuah, dipotongnya, dicangkokkanlah kita. Cangkok loh bahasanya. Ditempelkanlah kita. Oke, bayangkan dia seorang petani yang hebat sekali. Jadi ketika dia mencangkokkan, itu harus menghasilkan seperti yang dipikirkan oleh pencangkok itu. Semua prosedurnya sudah dia ikuti. Oke? Nah, jadi ketika saya mendengarkan itu, akal saya ini tumbuh dia. Sama seperti ketika di Harapan, ketika saya bicara, saudara itu harus bisa membayangkan engkau seorang mahasiswa tingkat advance. Iya, harus bisa membayangkan. Itulah dirimu di masa depan. Itulah yang dilihat oleh Abraham tentang dirinya. Jadi ketika saya bicara ini, saya bisa membayangkan setiap orang yang duduk di kaki Tuhan. Mau dia Abraham, mau dia Petrus, mau dia Paulus, mau dia Yohanes. Saya bisa membayangkan dia. Bahkan ketika Yesus umur 12 tahun. Saya bisa membayangkan dia. Iya. Dan mereka itu seperti apa ya? Mereka tahu dan mereka bisa melihat sejauh apa saya bicara, ada nggak unsur iblis di sana. Saya harus tahu juga. Ketika saya bicara itu ada iblis nggak di sana? Ya. Karena saya harus berjaga-jaga. Pasti ngerti itu ya. Saya berjaga-jaga setiap kali saya bicara itu, saya berjaga-jaga. Tetapi Tuhan yang nggak kelihatan itu juga, dia memperhatikan apakah saya itu menghasilkan buah. Tahu artinya buah di situ? Oke, ingat ya, Tuhan itu dia tidak begini. Saya pergi kemana-mana,
Lalu saya didik orang, saya injili orang, kamu gini. Lalu saya lihatlah hasilnya. Saya bangga dengan hasil itu. Lalu saya bawa hasil itu sama Tuhan. Oke? Tuhan tidak seperti itu karena selama ini kan kita punya pikiran seperti itu kan. Saya terus berusaha bagaimana saya supaya memenangkan banyak sekali orang. Iya. Makanya saya sudah sampai pada pemikiran pada waktu itu. Karena saya melihat hal-hal yang menurut saya tidak mungkin, tapi mungkin. Misalnya ketika saya datang di Padang itu. Dulu saya pernah terjadi satu kayak kebangunan di daerah Sabah itu. Kayaknya pernah mau diutus ke sana gitu. Untuk bawa Injil ke sana. Gitu ya. Tapi waktu itu tidak terjadi. Puji Tuhan mungkin. Ya. Tapi pada waktu itu saya sudah mempersiapkan diri. Kami kalau nggak salah ada bertiga kami waktu itu. Mau diutus ke sana. Ya, kami dari pendoa. Gitu ya. Tapi pada waktu itu saya siap ya. Karena memang sejak jadi ketika saya full time dulu itu ya, ketika di gereja kita dulu, saya itu memang termasuk apa ya, nggak tahu gimana prosesnya itu, jadi berani sekali saya. Maksudnya beraninya itu berani percaya sama Tuhan. Saya melatih diri saya. Jadi ketika kita di RTM, ketika pergi yang saya bilang di Sumatera Barat itu, di situ saya benar-benar karena saya itu seorang perenung gitu. Ya, saya belajar. Pokoknya karena memang saya dipilih oleh dia gitu ya. Saya terus belajar mengenali sebetulnya kalau Tuhan memilih seorang sebetulnya gimana sih gitu. Iya. Jadi setiap kali ketika ada seorang penginjil gitu ya. Jadi saya akan perhatikan dia terus. Sebetulnya dia ini, kenapa sih dia ini hebat nih beritakan Injil gitu. Kenapa kok dia berani ya. Jadi saya perenung kayak gitu. Jadi ketika saya menginjil itu, ketika saya lihat yang saya bilang, ibu yang pakai jilbab itu, ketika kami makan, pas dia tahu saya pendeta, lalu esok harinya saya melayani dia gitu ketika bicara, lalu pada waktu itu mantan suaminya bisa datang gitu. Dan mantan suaminya ini pun dilepaskan di situ. Lalu pergi lagi ke rumahnya si ibu ini, datang ketemu lagi sama bapaknya dia gitu ya, saya salaman. Ketika saya keluar dari pagar pintu rumah mereka itu, disitulah Tuhan bilang, kamu ada di sarangnya, tapi ketika kamu taat kepadaku, engkau aku lindungi. Oke, dari situ ketika itu saya terus berpikir, saya terus merenungkan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Saya terus renungkan ya. Saya ceritakan ini supaya saudara bisa memahami apa yang saya ceritakan tadi tentang apa yang dipikirkan oleh Yesus mengenai dirinya. Ini dasarnya gitu. Kenapa saya berani bicara seperti itu? Kan sudah ada runutannya tadi kan? Setiap perkataan saya kan harus saya pertanggungjawabkan. Ya kan? Tapi apa dasarnya saya terus berani bicara seperti itu? Saudara kan harus berpikir juga. Karena setiap orang yang katanya dia ciptaan, dia harus juga berani berpikir seperti itu. Supaya kita itu tidak menghakimi Adam. Kan selama ini kan manusia sering sekali mempersalahkan dia. Padahal Adam itu adalah kita juga. Ketika kita mulai menyadari, kita harus lanjutan daripada hidupnya dia. Adam itu harus hidup di dalam kita. Karena kan targetnya Tuhan menyelamatkan semua manusia. Kita ciptaan dia.
Kan Tuhan akan dihujat mengenai iblis. Ya kan? Emang iblis itu siapa? Tadinya, ciptaannya, anaknya dia kok. Ya kan? Dia harus mengucapkan perkataan supaya kita tahu perkataan berikutnya, supaya kita tahu Tuhan sudah mengucapkan satu firman tentang iblis itu. Jadi ketika kita bicara terus seperti ini, oke, sampai-sampai ketika kita bicara, sampai-sampai iblis itu tidak boleh menampakkan diri. Iya. Kalau tadinya di masa di sini, di belakang, sebelum sekarang, tadinya iblis itu masih punya tempat dia. Apalagi ketika saya ucapkan, dia masih punya tempat dia. Tetapi sekarang, ketika kita bicara, setiap inci daripada pekerjaannya dalam hidup kita, itu tanpa sadar dibinasakan oleh Tuhan. Gitu. Karena kita percaya, bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Jadi semua perkataan itu, ketika kita renungkan dia, sebagaimana setiap perkataan Tuhan pasti jadi, maka seperti itu juga pemikiran kita. Oke? Nah, jadi ketika Yesus mengetahui tentang dirinya, perhatikan. Jadi perhatikan, bedakan dia, bedakan Yesus dengan Paulus. Oke, Paulus ini dipilih. Lihat bagaimana Tuhan pilih dia. Strike kan, bam. Dia mau membunuh dia mau membunuh murid-muridnya Tuhan Yesus. Oke, tapi tengah jalan dihantam dia. Kenapa kau membunuh aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Singkat cerita. Oke. Tapi ingat, setelah dia dipatahkan, dia mengalami, dia tadinya buta lalu dia berjalan, lalu dia bisa melihat. Oke. Tapi kan dia sekarang mulai mengikuti Tuhan yang baru. Sudah berbeda dengan Tuhan yang sebelumnya dia ikuti. Tapi ingat, dia tetap manusia yang rusak. Yang dirusak oleh iblis. Kan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan tetap dalam pikirannya. Apakah saudara mengetahui pemikiran-pemikiran yang dia tulis, surat-surat yang dia tulis? Apakah saudara tahu apakah itu benar-benar firman Tuhan atau itu gagasannya? Saudara tidak tahu kan? Macam mana saudara bisa tahu? Kalau engkau menganggap dirimu lebih rendah daripada Paulus. Bagaimana manusia itu bisa tahu? Kalau perkataannya mengatakan, kalau ada orang beritakan Injil berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia. Orang kan takut kan? Apakah Tuhan seperti itu? Tuhan Yesus seperti itu? Tidak. Dia kasih mereka kebebasan. Dia kasih juga mereka itu pengertian. Ketika dia berbantahan dengan orang Yahudi yang mulai percaya sama dia, dia mengatakan begini. Kalau engkau tidak mendengarkan perkataanku, kamu akan mati. Kamu seperti itu. Ingat pada waktu itu dia manusia biasa. Bayangkanlah kalau saya seperti itu yang bicara. Orang kan gak takut mendengarkan perkataan saya. Misalnya saya bilang,
ketika ada orang yang gak mendengarkan perkataan saya ketika saya bicara. Oke? Ketika saya bilang kayak gini. Kamu tahu gak? Hidup manusia itu, hidupmu itu gak terus seperti itu loh. Kamu gak terus di atas loh. Kamu gak terus jadi orang kaya loh. Jangan anggap kalau kamu itu tolong orang dengan uangmu. Jangan anggap kamu berjasa loh. Karena yang kamu punya itu pun bukan punyamu loh. Ya. Saudara juga mesti melatih diri saudara seperti itu. Itu namanya takut akan Tuhan. Puji Tuhan engkau bisa tolong orang dengan uangmu. Puji Tuhan. Tapi bagaimana kalau suatu saat engkau harus diizinkan, harus menjadi orang yang ditolong oleh orang lain? Kamu bisa gak? Kamu merasa rendah gak? Coba lihat bagaimana Elia dengan janda di Sarfat itu. Tahu diri gak Elia? Sudah minta makan, sudah tahu tinggal itulah makanan yang harus, roti yang harus dimakan oleh janda dan anaknya itu. Tinggal itu loh tepungnya. Elia bilang, buat dulu untuk aku. Kira-kira si Elia itu dibilang siapa dia? Bukankah Elia manusia biasa? Sama seperti kita. Kira-kira kalau saya yang ngomong kayak gitu, apakah saudara membedakan saya dengan Elia? Oh, kamu siapa? Emang kamu Elia? Apa yang sudah kamu buat? Kan orang kan akan ngomong kayak gitu kan. Tapi kalau pemikiran saya itu sama dengan Elia, salahkah saya? Gak salah kan? Elia jadi seperti itu memang dia kayak gitu. Emang dia mencapai menjadi seorang Elia. Bukankah Tuhan yang pilih dia? Sama dengan Musa kan? Aku gak layak. Kan gitu kan? Bukankah itu mewakili kita juga semua? Tapi kalau saya taat percaya, saya hidup oleh karena firman Tuhan, bukankah saya lebih benar? Harusnya. Bukankah harusnya kita seperti itu? Bukankah harusnya ketika saya terus bicara? Bukankah harusnya? Kan Tuhan tahu kan? Lihat kita semua kan? Bukankah betul? Kan dia tahu ketika saya bicara ini, apakah saya mencari keuntungan untuk diri saya? Kan dia tahu. Dia Tuhan. Dia tetap pas di samping saya. Dia berjaga-jaga atas setiap perkataan saya. Saya mulai mengetahui. Kalau ternyata sudah ada orang yang punya pikiran kayak gini. Itu loh yang dikatakan. Jadi setiap padaku, ranting yang padaku tidak berbuah, aku akan potong. Yang dipotong itu biasanya apa? Ranggas. Diguntingi kan? Betul nggak? Misalnya inilah pohon pisang daunnya yang sudah kering harus dibersihin kan? Ibaratkanlah manusia ini kayak pohon dia. Kan sudah lama harus dibersihin dulu semua. Iya. Pada akhirnya kan, orang-orang yang tidak mau mendengarkan perkataan ini kan, berarti mereka bukan milik Tuhan kan. Mereka harus dibersihkan dulu kan. Mereka harus berlalu dulu kan.
Setiap mereka yang takut menjalani hidup, mereka harus dibersihkan kan? Harus dibuang kan? Sampai akhirnya mereka mulai belajar gini. Ternyata aku gak bisa takut ya. Orang-orang yang gak serius mendengarkan, gak menjadikan ini menjadi sumber hidup dia, akan disingkirkan kan? Tapi ada waktunya orang itu datang. Tapi orang itu sudah harus menghitung dulu. Itu yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya kan sering berbantah sama Tuhan kan. Awalnya kan. Kan Tuhan lihat semua itu kan. Makanya seperti dikatakan tadi, dia gak pernah memaksa. Tadinya kan saya bingung dengan hidup saya gitu. Ketika Tuhan bilang, kamu dipanggil full time lagi 2011. Oke, saya kan nggak tahu kan, saya bodoh kan. Tapi dalam kebodohan saya mau. Karena yang nggak ada lagi jalan keluar bagi saya. Saya nggak tahu. Dalam hal itu nggak ada yang mengajari saya. Saya harus cari Tuhan sendirian di dalam keterpurukan saya. Ya, cari. Sampai akhirnya singkat cerita saudara tahu lah. Oke, berikutnya perjalanan lagi. Ya, lagi jalanan mulai terus ikut dia. Panjang lah seperti yang saudara sering dengarkan. Oke. Nah, ketika saya mendengarkan perkataan ini, kan baru saya ucapkan sama saudara. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara Tuhan menjelaskan setiap perkataan ini? Saya kan terus menanti-nantikan dia. Gimana nih? Dari mana dia bicara? Kemana nanti dia bicara? Saya kan nggak tahu. Saya harus disiplinkan diri saya. Tapi di satu sisi, saya mesti berani buka mulut saya. Karena dari mulut saya inilah nanti akan saya tahu. Dari yang keluar dari mulut saya inilah saya akan tahu. Mana dia yang berasal dari Tuhan. Itu bukan Tuhan yang menentukan juga. Karena kan Roh Kudus ada di sini. Oke? Roh Kudus ada di sini. Tapi kan saya juga nggak boleh mengatur Roh Kudus itu. Karena kan saya juga punya diri saya sendiri, gagasan saya. Gagasan saya ini kan yang tertanam, saya kan tidak tahu juga. Bagaimana lalang ini, telah benih lalang ini, kan ditaburkan oleh iblis juga. Saya kasih di sini, saya katakan di sini. Tadi pikiran saya, pokoknya saya katakan di dalam diri saya. Sama dalam diri saudara juga. Kata-kata orang tua, falsafah, kata-kata manusia, artikel-artikel yang saudara baca. Entah apapun itu semua. Semua itu tersimpan. Kata-kata orang tua dulu, tersimpan itu semua. Jadi, ketika datang kebenaran, kebenaran itu juga datang. Ditabur juga benih firman. Makanya dikatakan tidak boleh dicabut dulu katanya. Nanti di akhir zaman. Di akhir zaman itu maksudnya jangan bayangkan oh akhir zaman kiamat. Enggak boleh punya pikiran. Kita pun punya akhir zaman kok. Jadi ketika di akhir zamannya kita, Tuhan juga ada akhir zamannya dia. Akhir daripada pekerjaannya. Tapi dia mesti bawa dulu kita ini ke akhir zaman itu. Dengan apa dia bawa kita? Dengan firman-Nya. Dengan perkataannya. Jadi apa yang kita dengar sekarang, itu adalah akhir zamannya. Kita dibawa ke situ.
Kita dibawa masuk ke situ. Jadi sekarang kita tidak boleh iri kepada orang yang masih terus misalnya rasanya hidupnya enak gitu kan. Dengan dagingnya. Dia bisa menikmati. Dia bisa nipu orang gitu loh. Ya kan? Dengan akalnya bagaimana supaya keluar uang sedikit-dikitnya. Kalau untuk yang gratis, pantai habis gitu. Jadi dengan mengeluarkan uang sedikit-dikitnya, menyimpan uang sebanyak-banyak. Nah gitu. Itu pemikiran loh. Itu licik sekali loh. Tapi dia pikir dengan itulah dia berhasil. Iya. Bayangkan kalau 10 orang hidup seperti itu di dalam satu komunitas. Misalnya ada komunitasnya, taruhlah komunitas itu ada 15 lah. Lalu ada 10 orang kayak gitu. Satu orang aja. Udah kacau. Satu orang aja. Tapi bayangkan kalau ada 10 orang. Kira-kira perkumpulan itu kayak apa sih? Bayangkanlah. Bayangkanlah. Tapi orang itu yang 10 orang itu juga. Dia orang Kristen misalnya. Dia pelayan Tuhan misalnya. Coba bayangkanlah betapa kacaunya. Satu orang aja udah cukup mengganggu. Kira-kira bagaimana kalau Tuhan ada di situ? Kira-kira kalau dia sudah sampai di akhir zamannya, kira-kira Tuhan usir nggak orang itu? Ini sudah pekerjaannya nih. Ada orang yang tulus di sana. Oke. Dia sedang mempersiapkan itu. Dia sedang mendirikan kerajaannya. Dia sedang memilih orang-orang. Bayangkan selama 3 tahun. Selama 3,5 tahun. Dia bersama dengan murid-muridnya yang 12 itu. Tadinya dia nggak tahu. Tadinya Yesus nggak mau tahu tentang apa yang dilakukan oleh Yudas. Sampai terakhir. Dia terus menolak perkataan Tuhan Yesus. Iya. Bayangkan ketika Yesus diurapi oleh perempuan dengan minyak yang mahal itu. Bayangkan dia ngomong, untuk apa pemborosan itu? Ngeri loh itu. Iya. Iya. Untuk apa pemborosan ini? Tapi dia masih bisa jawab. Orang miskin selalu bersama dengan kamu, tapi aku tidak loh. Apa yang dilakukan dia itu karena mengingat hari kematianku. Dia pun gak sadar kok melakukan itu. Jadi Yesus benar-benar gitu ketika dia melihat itu. Dia melihat bagaimana orang itu taat melakukan apa yang dilakukan dia dengan tulus. Dia gak tahu bagaimana caranya menghormati manusia yang unik ini. Iya. Ini yang kupunya Tuhan. Aku nggak tahu, tapi ini yang bisa kulakukan. Engkau terlalu berharga. Jadi ketika dia menuangkan itu, harusnya Nabi lah yang menuangkan itu, saudara. Harusnya Samuel datang dari masa lalu untuk mengurapi Yesus menjadi raja. Tapi perempuan berdosa yang tidak tahu, yang sangat hina itu,
Dia tuangkan itu. Itu hartanya loh saudara. Tapi orang kaya tidak ada yang menuangkan. Imam tidak ada yang menuangkan. Murid-muridnya pun tidak ada yang menuangkan. Bayangkan. Betapa sedihnya hatinya Tuhan. Ketika ada orang lain yang menuangkan kepada dia. Ya. Tapi murid-muridnya malah yang melarang, bayangin. Tapi Tuhan tidak marah sama mereka. Tapi ketika tahu pada endingnya, pas pada perjamuan malam itu, lakukanlah apa yang ada di hatimu. Selesailah dia. Dia harus digantikan. Itu penyesalan yang sangat luar biasa. Berhentilah dia di situ. Iya. Baru pada sekarang, ketika Tuhan datang di akhir zaman, barulah orang-orang itu dilepaskanlah mereka. Iya. Dengan firman yang baru inilah, baru nanti Yudas itu mulai dia akan mendengarkan firman yang baru. Karena Tuhan katakan, dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun. Disitulah kenangan tentang nama Yudas itu, tentang seorang Yudas itu, disitulah mulai dihapuskan. Iya, makanya kita masuk. Jadi coba bayangkan ketika dikatakan tadi. Ketika saya katakan perjalanan tadi itu. Oke, saudara mesti mengenali firman Tuhan dalam dirimu. Apa yang kamu dengar, engkau mulai harus memperhatikan. Ketika saya bicara semua itu juga perjalananmu dalam mengikut Tuhan. Iya. Perjalananmu. Dia yang mengajari engkau setiap hari. Bukan saya. Saya nggak tahu kehidupan saudara. Maka yang saya ceritakan adalah bagaimana firman Tuhan itu prosesnya. Saya sudah katakan tadi bagaimana si pohon ara tadi. Karena dia ciptaan. Bayangkan batu aja. Batu itu kan gak tambah besar loh dia. Tapi pohon ara kan dia bisa daunnya bertumbuh. Oke, dari tunas nanti besar. Dia harus menghasilkan buah. Buah itu secara pengetahuan harus apa? Harus ada waktunya kan. Tapi manusia pelanggar juga kan. Dipaksa pohon itu untuk berbuah. Ya kan? Kenapa orang memaksanya? Karena mereka ingin makan buah sebelum waktunya. Paksa kan? Tapi Tuhan itu pencipta. Dia gak maksa. Enggak. Tapi kalau Tuhan lagi lapar, itu dia pengertiannya. Kalau aku lewat di sini, pohon yang tadinya tidak berbuah harus berbuah. Bayangin saudara. Coba bayangkan diri saudara. Bayangkan aja diri saudara. Engkau pohon ara kah?
Bayangkan kira-kira engkau adalah satu orang yang ketika Tuhan lewat dari depanmu, tapi engkau tidak menyadari. Atau engkau masih membantah. Engkau sudah dengarkan setiap hari, tapi engkau masih ngeyel. Berarti kan engkau nggak mengenali Tuhan yang sedang datang kan? Kenapa? Karena engkau sebut dengan dirimu kan? Sekian lama engkau sudah hidup. Sudah di atas 40-an tahun engkau hidup. Tapi engkau nggak ngerti kan? Si pohon ara itu sudah berapa lama sih? Sudah berapa lama dia mengenal Yesus sih? Sudah berapa lama? Wajarlah Simeon bisa mengenali Yesus. Karena dia menanti-nantikan terus kan. Jadi dia bisa mengenali Yesus ketika umur 8 hari ketika dibawa ke bait suci. Oh, yang lain gak mengenal loh. Ahli Taurat gak mengenali loh umur 12 tahun itu. Bayangin tuh. Simeon umur 8 hari aja dia kenal. Ahli Taurat umur 12 tahun gak mereka kenal loh. Ahli Taurat loh itu loh. Saduki loh. Farisi loh. Farisi itu orang paling tinggi lah gitu. Kalau sudah dapat gelar Farisi dia. Gak kenal loh. Murid-murid Tuhan gak kenal loh. Bayangkan sampai ada perempuan yang menuangkan minyak itu. Mereka gak kenal loh. Mereka gak ngerti loh. Saking biasanya Tuhan Yesus. Malah di tengah ketika dia menceritakan tentang dirinya, mereka mau bersaing loh. Iya. Tuhan yang datang di antara kita, seperti saya katakan saudara. Iya. Adakah saudara pernah dengar orang ngomong kayak gini? Sepanjang saudara mengenal hamba Tuhan, siapapun dia, adakah engkau pernah dengar orang ngomong kayak gini? Orang ini? Pernahkah saya jumpa? Mungkin kalau saudara, oke lah. Tapi saya ini termasuk hamba Tuhan. Betul nih, sama lah misalnya kayak pendeta-pendeta. Saya tidak pernah berjumpa dengan orang seperti ini. Iya. Gak pernah. Saya gak pernah dengar orang ngomong seperti ini dalam menjelaskan Alkitab. Saya gak pernah dengarkan. Kalau ada, saya sudah bilang sama saudara, saya akan dengarkan dia. Berarti gini saudara. Kita semua di sini seperti murid yang sedang memperhatikan penampakan Tuhan. Ya kan? Betul nggak? Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita akan menjalani kehidupan kita. Kan sudah lihat sendiri ketika saya menghadapi masa kritis itu dengan istri saya. Sudah lihat kan? Sudah saksikan sendiri kan ketika di rumah sakit itu kan. Sudah lihat sendiri kan. Sudah akan lihat sendiri kan keadaan saya. Saya nggak punya uang. Iya kan? Kira-kira Yesus pernah nggak dia punya uang? Dia punya uang nggak? Dia nggak punya uang. Iya kan? Bayangkan semua itu harusnya miliknya dia. Oke? Tapi dia nggak pernah punya uang. Bayangkan ketika ada orang lain yang tidak pakai uang kas. Oke?
Lalu dia tumpahkan minyak. Bayangin. Murid-murid sendiri yang bilang, untuk apa pemborosan? Bukankah semua itu miliknya dia? Bukankah yang menggerakkan si perempuan itu menabung uangnya, bukankah Tuhan? Dia nggak tahu. Dia harus simpan itu terus. Dia nggak tahu kapan digunakannya. Tapi pada waktu yang tepat, tiba-tiba dia ambil minyak itu. Itulah waktunya Tuhan. Dia tuangkan itu. Bayangkan kalau si perempuan itu memiliki hati lalu dia bangga. Ternyata aku sudah mengurapi Tuhan. Apakah itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus gak kayak gitu. Terima kasih Tuhan. Aku ini manusia rusak. Aku ini perempuan berdosa Tuhan. Tapi Tuhan, izinkanlah aku. Ini kan punyamu juga Tuhan. Izinkanlah aku ya Tuhan. Aku pecahkan ini. Untuk menghormati orang yang melaluinya aku diselamatkan Tuhan. Dia berdoa kepada Yahweh. Ya. Orang kan tidak mengenal Yesus. Sekarang baru kita tahu kalau Yesus itu adalah perwujudan daripada Tuhan itu sendiri. Sekarang baru kita tahu. Dulu tidak. Jadi ketika dia melakukan itu, dia melakukannya untuk Tuhan yang ada di hatinya. Yang terpancar melalui pribadi yang ada di depannya. Dia sedih akan kehilangan Yesus. Iya. Tapi dia tahu setiap perkataan Yesus ketika dia mengatakan tentang penderitaan yang akan dia alami. Dia sedih. Dia akan kehilangan Yesus dalam waktu yang singkat. Tuhan, aku mau investkan ini. Tuhan, aku tidak punya ekspektasi mengenai hidupku di masa depan Tuhan. Aku tidak tahu. Tapi Engkau selamatkan Tuhan melalui orang ini Tuhan. Aku juga tidak mengenal orang ini. Mengenai Yesus. Aku gak tahu kapan lagi berjumpa dengan dia Tuhan. Tapi aku sudah memperoleh hidup dari orang ini Tuhan. Aku jadi berani meninggalkan segala jalan yang salah ini Tuhan. Karena aku berjumpa dengan orang ini Tuhan. Bisakah Tuhan? Harta yang kuperoleh, yang kukumpulkan ini. Layakkah? Maukah Engkau Tuhan menerima ini sebagai persembahanku Tuhan? Dia seperti mengatakan, ingatlah aku ya Tuhan, ketika Engkau telah sampai kepada Bapa. Ingatlah aku Tuhan. Aku gak layak. Engkau terlalu kudus Tuhan. Aku ini manusia rusak. Aku perempuan berdosa Tuhan. Tapi sekarang aku jadi punya semangat untuk hidup Tuhan. Makanya dikatakan, dimanapun Injil ini diberitakan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diberitakan juga. Iya. Saudara, setiap hari saudara, kita mendengarkan Tuhan bicara. Iya. Dia sabar.
Setiap hari dia berkelana ke sana kemari, mencari orang, mengetuk pintu. Iya. Tanpa sadar, saya telah buka pintu hati saya. 28 tahun yang lalu. Iya. Atau 29 tahun yang lalu. Saya tidak tahu. Tapi dia sudah makan bersama-sama dengan saya. Dan dia bawa bapaknya kepada saya. Dia ajarin saya. Kayak ngajarin seperti dari SD, diajarin. Sampai akhirnya, saudara, Tuhan yang dirindukan semua orang itu mulai secara perlahan dia menampakkan dirinya. Iya. Kita jadi bisa mendengarkan perasaan hati Tuhan setiap hari. Setelah itu dia akan pulang ke tempat. Kita biasa menjalani hidup kita. Karena kita pun sedang mendengarkan dia, termasuk orang yang bicara ini. Orang yang bicara ini harus terus menganggap dirinya adalah manusia, bahkan yang tidak layak. Bukan karena saya layak, saudara, bukan. Tapi bukan karena itu saya benarkan diri saya. Tapi supaya kita tahu hanya Tuhanlah yang layak. Seperti itulah pikiran Yesus. Termasuk pikiran orang yang bicara kepada kita ini. Termasuk yang mengucapkan firman ini. Seperti itulah Yesus. Seperti itulah orang-orang. Jadi semua itu, saudara, mau Abraham dia, mau Samuel dia, mau Daud dia, sujud di depan kaki Yesus. Artinya itu sujud, saudara. Mereka kagum. Terima kasih untuk satu orang ini, Tuhan. Memang dia, Abraham bilang, memang dia keturunanku. Tapi dia adalah diriku di masa depan karena Engkau juga pilih aku. Tapi terima kasih untuk orang ini, Tuhan. Satu memang dari antara kami ciptaan. Tapi mereka gak sama seperti kami. Benarlah dia itu anak. Tapi tahukah saudara, apakah Yesus menganggap dirinya istimewa? Tidak. Dia basuh kaki murid-muridnya. Ya. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau terus menarik kami dari hari ke hari semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih buat persekutuan ini, Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Hidup kami jadi berarti karena Engkau, Tuhan. Kami bisa melanjutkan hidup kami sepanjang hari ini karena perkataan-perkataan-Mu. Kami boleh bersemangat setiap hari. Terpujilah Tuhan. Sukacita Tuhan berlimpah bagi kami semua. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bentar ya.